gimana? Beli 5 kilo jadi 5 buah. Kenapa Bu berani ikut ngantri gini? Nggak punya beras buat makan. Mahal lah yang Iyalah, kalau beli kan 15.000. di sini berapa jadi? 10.000. Parah sih, orang biasa saya sehari 2 liter ya, namanya anak banyak. Jadi ya kalau ada beras murah ya saya ini ngejar gitu, ada operasi ya. Dari pagi tadi pas ngantri di situ, pindah ke sana, pindah ke sono, daftar dulu ini lagi gitu. Ribet banget deh. Ya jangan, tolong stabilkan dah harga berasnya ya. Jangan mahal kayak gini lah. Harapannya ya kembali normal harga-harga seperti biasa. Oke 10.000 udah apa sudah, yang penting dan hajang ke 17.000 ini lebih dari jangkauan. Gitu ya. Ini kenapa Bu sampai antri gini, memang kenapa di pasar? Sulit. Selain sulit apa? Mahal atau? Mahal. Kalau di pasar berapa Bu sekarang Bu? 15, 16. 15, 16. Itu per 5 kilo atau per kilonya? Per kilo. Per kilo. Kalau ini beras blok ini berapa sekarang? 5. Pemirsa, ini potret masyarakat kecil kita, bahkan bisa saya katakan masyarakat kebanyakan kita, yang kalau naik 1.000-2.000 ini bukan perkara kecil pemirsa. Mereka rela antri berjam-jam demi margin atau menghemat hanya sekitar 10 dan 20.000. Saya mungkin ke Pak Tauhid, sebenarnya kondisi sekarang dengan harga di pasaran bervariasi lah, 15.000, 16.000, 17.000. Sudah mengkhawatirkan tidak sih? Harus bagaimana pemerintah mengambil sikap? Ya, kalau misalnya kenaikan ya yang bisa di acceptable masyarakat biasanya sekitar 5% begitu ya. Ketika naik 2.000 dari katakanlah angka 11-12.000 itu kan udah jauh, bahkan lebih dari 10%. Artinya kemampuan pendapatan masyarakat menerima kenaikan itu sudah di atas kewajaran begitu ya. Jadi saya juga kurang sepakat bahwa kalau ini untuk petani tetapi konsumen kita sudah besar, itu juga menjadi problem begitu ya, karena petani sekarang juga sebagian sudah harus membeli beras gitu karena nggak mampu juga untuk memproduksi, karena rata-rata kan luasan lahannya di bawah 0,5 hektar itu nggak cukup bagi mereka, karena sebagian pada saat panen mereka harus jual, tapi di bulan berikutnya mereka harus beli begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira memang kalau lihat dari fakta ini cadangan bulognya tinggi ya, tetapi faktanya antriannya adalah fakta antrian tadi menunjukkan bahwa ada problem distribusi yang lambat begitu sehingga antrian terjadi. Kalau normal ya seharusnya antrian tidak terjadi karena harga relatif normal. Nah ini yang kemudian menjadi problem. Kan sudah diprediksi oleh KSA BPS bahwa akan terjadi penurunan produksi karena terlambatan musim tanam dan sebagainya. Dan defisit sampai 1 juta ton di Januari dan Februari seharusnya bisa diantisipasi dengan masuknya barang impor yang memang harus berbeda-beda tiap daerah. Nah ini yang kemudian bisa menekan harga akan jauh lebih baiknya. Dampaknya mungkin ya saya kira pasti problemnya adalah ya inflasi, volatile food itu pasti Januari dan Februari ini beras lah yang menyebabkan paling tinggi. Saya kira ini yang harus diantisipasi. Pak Arief, boleh ditanggapi permasalahan di sini catatan dari Pak Tauhid Ahmad, permasalahan distribusi Pak, sehingga ada antrian di sini, bagaimana? Januari Februari kita itu defisit 2,8 juta ton. Jadi masalahnya itu sebenarnya bukan distribusi, tapi masalahnya adalah di produksi. Ya. Jadi apapun ya kebutuhan kita 1 bulan 2,5 sampai 2,6 juta ton. Pada saat ya produksi secara nasional turun, ya artinya defisit dalam 2 bulan 2,8 juta ton. Ya. Kemudian hari ini memang ada kenaikan harga, perlu diketahui bahwa sekali lagi secara mudah harga gabah ya itu sangat berpengaruh pada harga beras. Harga beras hari ini adalah 2 kali dari harga gabah. Ya, kalau saya ke depan boleh saran, yang pertama kita itu sebenarnya waktunya meningkatkan produksi dalam negeri. Ya. Ini Pak Menteri Pertanian, sahabat kita, Pak Amran Sulaiman bersama tim, itu sekarang sedang mendetailkan satu persatu. Ya. Ini bukan hanya terjadi hanya di Indonesia, ini terjadi di seluruh dunia, di mana komponen-komponen variabel untuk pembentuk harga beras atau harga gabah itu meningkat. Seperti yang pertama, misalnya sewa lahan. Ya. Sewa lahan yang dulunya 2 juta, 3 juta, jadi 6, 8, 10 juta, lihat lokasinya. Kemudian berikutnya lagi harga benih.
Berikutnya lagi harga pupuk. Ya, harga pupuk itu sudah 5-6 kali naik. Ya, kenapa pupuk naik? Ya memang ini ada hubungannya dengan beberapa produk pendukung yang memang dari Belarusia, dari Ukraine, dari beberapa tempat, Jordan, ya seperti fosfat. Ya. Jadi komponen-komponen ini naik, ya, sehingga pembentuk harganya menjadi tinggi. Termasuk hari orang kerja, gitu ya. Dulu dibayar 20.000, 30.000, hari ini sudah mungkin 100.000 per petani penggarap. Jadi banyak sekali yang harus didetailkan satu persatu. Kemudian yang tadi saya sampaikan harus menjaga NTPP, nilai tukar petani, khususnya tanaman pangan. Kenapa demikian? Kita semua termasuk yang sangat percaya bahwa produktivitas petani ini tergantung juga dengan kesejahteraan petani. Apabila harganya baik, maka produksi itu akan meningkat. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir memang kita telat tanam. Kenapa? Karena memang tidak ada air. Sedangkan sawah kita mayoritas adalah sawah tada hujan. Sehingga Pak Presiden itu kalau kita lihat membangun embung yang jumlahnya ribuan, kemudian membangun juga saluran irigasi sampai dengan tersier, kemudian juga membangun waduk-waduk, lebih dari 61 waduk. Nah ini kita harus teruskan, sehingga ketergantungan kita tidak terhadap tada hujan, ya hujan, tetapi kita bisa menyiapkan air semacam water trap, ya, kemudian cadangan air. Kemudian berikutnya lagi, cadangan pangan pemerintah itu bisa kita tingkatkan. Kalau dulu sebelumnya di bawah 1 juta ton, hari ini dijaga 1,2 juta ton. Bayangkan, kita tidak panen, kita tidak produksi sesuai dengan target kita, tetapi pemerintah hari ini bisa melakukan bantuan pangan, ya, kepada 22 juta KPM sebulan 10 kilo. Kemudian kita bisa mengisi pasar induk beras Cipinang. Nanti Haji Jul juga bisa sampaikan. Karena saya kalau di Cipinang bisa sampai tengah malam nih Mbak Caca, gitu ya. Sampai tengah malam nunggu truk datang itu bukan apa-apa. Kita pengen memastikan bahwa truk-truk dari pelabuhan, dari Tanjung Priok, dari Cigading, itu bisa langsung masuk ke pasar. Ya, langsung masuk pasar induk, masuk ke pasar-pasar, sehingga apa? Sehingga mempercepat tadi yang disampaikan Pak Tauhid mengenai distribusi. Jadi kalau apa yang dikerjakan pemerintah hari ini, ya kita sudah melakukan intervensi beberapa hal, tapi memang kita harus mempercepat sekali lagi ya produksi dalam negeri. Intensifikasi dan ekstensifikasi menjadi penting. Ya, jadi kalau ada yang perlu disampaikan, misalnya jumlah atau konsumsi beras kita meningkat, kemudian lahan kita turun, produktivitas kita turun, ya pasti seperti hari ini. Ya, sementara tadi saya baru mendengar ada market review bahwa misalnya di Inggris dan di Jepang itu sudah resesi, artinya pertumbuhan ekonominya negatif. Sementara Indonesia hari ini pertumbuhan ekonominya 5,05%, ya kemudian inflasinya juga terjaga 2,57% ya total. Volatile food menjadi concern dari seluruh negara, khususnya pangan. Demikian. Pak Zulkifli, boleh dong ditambahi, kalau tadi kan kita lihat video masyarakat rela antri berjam-jam untuk mendapatkan beras Bulog, beras murah ya, karena kondisi pasar ini beras begitu tinggi. Daya beli masyarakat di pasar ini seperti apa sih untuk beras? Ya sebenarnya Mbak. Mic-nya Pak, sampai lupa ya Pak. Sebenarnya kalau daya beli masyarakat dengan posisi sekarang ya memang sangat tinggi ya Pak ya. Cuman kan yang jadi masalah itu kan adalah kekurangan pasokan dari daerah itu yang membawa langkanya beras. Tapi dengan kelangkaan beras ini kan tercukupi dengan ada stok Bulog yang ada di ini Pak Mbak. Jadi kami sebagai pelaku pasar, kami sudah menjalankan yang terbaik. Kami ditugaskan sebagai pelaku pasar untuk mengisi pasar-pasar semua yang ada di wilayah DKI. Jadi kami dikasih jatah bahwa sekian ton, kami ditujukan malah kami mempunyai downline setiap pasar. Itu kami lakukan. Tanpa kami mengisi downline yang ada, kami akan dicoret untuk sebagai pelaku pelanggan dari Bulog sendiri, Mbak. Oke, baik. Ya pemirsa, sekarang kita akan membahas bahwa ya kita tahu ini mungkin Pak Arief bahkan juga di sini Pak Zulkifli, Pak Tauhid bisa begadang untuk melihat kondisi beras kian mahal. Sama dengan masyarakat yang juga rela antri berjam-jam untuk mendapatkan beras murah. Kalau permasalahan ini tidak segera diselesaikan, akan kemana-mana.
mengarah kepada inflasi, munculnya masyarakat miskin baru, dan permasalahan lainnya sesaat lagi di Indonesia Business Forum.